Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam marilah sama-sama kita limpah curahkan kepada Nabi kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin tabiatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat darinya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada ibu-ibu yang pada hari ini bisa menghadiri salah satu kewajiban ataupun salah satu tugas kepada ibu-ibu semuanya sebagai keluarga penerima manfaat program PKH, karena pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ini sangat begitu bermanfaat, sangat begitu menjamin akan pengetahuan dan juga kelangsungan ibu di program keluarga harapan ini. Nah, kita evaluasi dulu ke belakang-belakang. Sebelumnya kita sangat begitu ramai ataupun sangat begitu gencar membahas tentang stunting. Nah, coba saya akan tanya dulu, Bu, apa stunting, Bu? Paham nggak stunting itu apa, Bu? Oh ya, betul, Bu. Stunting adalah faktor ataupun kekurangan gizi si anak ataupun tinggi badan anak tidak sesuai dengan umur atau seusianya gitu. Ya, itu adalah stunting gitu. Dan pemerintah hari ini sangat sangat mendongkrak sehingga masyarakat Indonesia ataupun anak dan bayi yang baru lahir harus terhindar dari stunting. Nah, dalam pertemuan kali ini, kemarin kita kan sudah membahas di modul 4 dan selanjutnya yang akan kita bahas adalah modul 4 sesi 1. Kemarin kita membahas modul 5 ya, yaitu tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Dalam sesinya adalah mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nah, kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui itu sangat penting gitu untuk mencegah stunting. Nah, dalam hal modul 4 ini ya, yang akan kita bahas adalah tentang pertama, kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui, dan yang kedua adalah pentingnya dukungan dan peran keluarga juga masyarakat terhadap bayi baru lahir dan ibu menyusui, dan yang ketiga adalah hambatan dan solusi untuk mendukung kesejahteraan bayi dan ibu menyusui dan bayi baru lahir. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah kesejahteraan bayi dulu. Coba, Bu, apa sih yang membuat si bayi orang sejahtera, menurut gitu kira-kira? Yang membuat bayi sejahtera diantaranya adalah, iya betul, Bu, pemberian IMD dan ASI eksklusif. Pemberian IMD, tahu nggak IMD, Bu, itu apa? IMD itu adalah inisiasi menyusui dini. Nah, jadi gini, Bu, si anak pas lahir kurun waktu antara 30 sampai dengan 1 jam, 30 menit sampai dengan 1 jam, anak kita lahir langsung diberikan air susu ibu. Nah, si IMD ini sangat begitu berharga dan bermanfaat untuk si anak. Yang pertama untuk merasakan kehangatan si anak terhadap si ASI tersebut. Yang kedua untuk memberikan sebuah kenyamanan juga buat si anak akan keadaan dunia yang baru gitu. Nah, itu salah satu fungsi ataupun manfaat dari IMD. Dan yang kedua adalah untuk pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir itu diantaranya adalah ASI eksklusif atau pemberian ASI air susu ibu antara
jeda waktu si anak 0 sampai dengan 6 bulan ataupun lebih gitu Bu, ASI eksklusif gitu. Nah, daripada sekarang ibu-ibu mah beli susu formula, beli ataupun susu-susu yang biasa dijual di pasar, lebih baik kita berikan saja air susu ibu. Karena air susu ibu itu lebih banyak bermanfaat untuk si bayi gitu Bu. Nah, si bayi baru lahir. Oke, kita lanjutkan aja sih. Nah, yang kedua, apa sih yang menjadi penyebab stunting? Di antaranya yang kedua tadi. Yang pertama, kurangnya ataupun tidak terpenuhinya IMD, inisiasi menyusui dini, dan yang kedua ASI eksklusif itu, sehingga anak kita menyebabkan stunting ke depannya gitu. Nah, yang kedua, pemberian ASI eksklusif pada bayi 0 sampai 6 bulan dapat memberikan yang pertama asupan makanan untuk si bayi itu, karena kan bayi antara kurun waktu 0 sampai 6 bulan mah jangan dulu dikasih makanan gitu Bu, kecuali dari 6 sampai dengan 12 bulan itu bisa diberikan MPASI, dan yang 0 sampai 6 bulan kita berikan ASI saja dulu sehingga si anak akan merasakan kenyamanan, kehangatan dari sang ibu. Yang kedua adalah faktor tradisi lokal ataupun tradisi yang ada di wilayah yang menjadi penghambat, ya meskipun tidak semuanya ya Bu, yang menjadi penghambat si anak si ibu dalam menyusui si bayi baru lahir. Nah, yang kedua, cara merawat bayi baru lahir banyak berbagai macam ya Bu. Ibu juga sudah paham lah mengenai itu. Terus peran ayah sangat begitu berharga. Misal gini, ketika malam tiba, si bayi baru lahir, si bayi teh ngompol misalkan ibunya, tah di sana ada peran bapak, keun weh di mana-mana mamah nak tos tidur masuk panggentoskeun popok nama usaha ku bapak, sehingga ibu ada waktu yang banyak untuk istirahat dan akan berpengaruh terhadap air susu yang diberikan untuk anaknya. Ini salah satu cara mendukung si suami terhadap kesejahteraan bayi, terhadap kesejahteraan ibu menyusui gitu ya. Yang kedua, jelas pemenuhan gizi dan sebagainya. Berikan makanan yang sangat bergizi sehingga akan menyajikan atau menghasilkan ASI yang baik. Dan yang ketiga, mengangkat potensi diri yang ada di ibu menyusui tanpa dihalangi oleh siapapun. Berikan. Kalau ASI adalah peran atau faktor utama yang menyebabkan si anak terhindar dari stunting, berikan motivasi dan sebagainya. Nah, setelah ini mari kita sama-sama simpulkan bahwasanya peran dan keluarga dan juga masyarakat sekitar sangat berpengaruh. Nah, kesimpulannya kesejahteraan bayi yang baru lahir harus dipenuhi oleh orang tuanya, yaitu dengan cara memberikan ASI eksklusif dan juga inisiasi menyusui dini. Karena ini akan membantu terhadap kebutuhan fisik, mental, dan ini juga semua harus dioptimalkan oleh keluarga. Tingginya dukungan keluarga dan masyarakat dalam pemberian ASI dari keluarga, khususnya suami, dapat memotivasi ibu gitu. Untuk salah satu untuk mendukung si ibu ya berikan motivasi, berikan layanan yang baik terhadap anak, terhadap ibu menyusui dini sehingga menghasilkan ataupun terpenuhinya ASI eksklusif yang sangat baik. Nah, yang kedua, yang terakhir adalah dari kesimpulan ini adalah hambatan dan juga solusi. Salah satu cara untuk menghindari hambatan ataupun untuk menghasilkan solusi baik itu dari pengetahuan kita adalah dengan cara ibu dan bapak menghadiri pertemuan P2K2, ibu melaksanakan posyandu, ibu pergi ke puskesmas dan sebagainya. Itu akan menjadi solusi buat ibu semua sehingga dapat mengetahui bagaimana cara kita agar anak kita terhindar dari stunting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.